어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Deposito menjadi pilihan banyak orang untuk menyimpan dana atau modalnya kemudian diputarkan secara aman oleh bank. Tidak hanya individu atau personal, banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang menaruh dananya di deposito karena memiliki risiko yang lebih kecil atau moderat. Nah, sebelum menaruh dana di deposito, kita harus tahu dulu nih, apa itu deposito? Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu juga. Nah, deposito memiliki jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan sampai 24 bulan. Tingkat bunga deposito akan menyesuaikan dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga. Tidak perlu khawatir dalam membuka deposito, karena deposito merupakan instrumen investasi jangka panjang, maka tingkat keamanannya pun tinggi dan dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, jika sewaktu-waktu nanti ada kejadian di luar dugaan terkait bank, maka dana teman-teman akan diganti oleh negara melalui LPS. Deposito memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah deposito on call. Deposito on call adalah deposito dengan jangka waktu yang lebih pendek. Deposito ini ditujukan untuk mereka yang ingin berinvestasi dalam waktu yang cepat. Nah, jangka waktunya berkisar 1 minggu hingga 1 bulan. Ya, ada deposito berjangka. Deposito berjangka ini adalah deposito yang paling umum digunakan oleh pemerintah hingga masyarakat umum karena jangka waktunya lumayan panjang, yaitu dari berkisar 1 bulan, 3 bulan, hingga 12 bulan sampai 24 bulan. Ada sertifikat deposito. Secara kinerjanya sama dengan dua jenis yang disebutkan sebelumnya, namun perbedaannya yaitu sertifikat deposito ini itu diterbitkan oleh bank bagi mereka yang ingin melakukannya. Nah, sertifikat deposito ini tidak memiliki nama pemilik sehingga gampang berganti kepemilikan dan dapat diperjualbelikan gitu. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama yaitu deposito berjangka, seperti yang saya sebutkan tadi. Deposito berjangka berupa bilet deposito, di mana itu adalah tanda kepemilikan deposito. Maka di sana ada tercantum nama pemilik yang diberikan oleh bank, sama sepertinya dengan kartu ATM. Nah, selanjutnya yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito tidak memiliki nama kepemilikan sehingga dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan di pasar uang. Nah, selanjutnya perbedaannya juga terletak pada bunganya, di mana sertifikat deposito bunganya dibayarkan pada awal pengajuan, sedangkan bilet deposito itu dibayar setelah jangka waktunya telah habis. Dan bilet deposito dapat diperpanjang, sedangkan sertifikat deposito itu membutuhkan prosedur khusus dari bank. Tata cara pembukaan deposito. Yang pertama, nasabah mendatangi CS, kemudian CS akan menjelaskan tata cara dan pengisian formulir, kemudian nasabah akan mengisi formulir tersebut dan isi slip setoran yang dibayarkan pertama kali yang telah disepakati melalui teller. Kemudian teller akan memberikan aplikasi penyetoran kepada CS untuk memperoleh bilet deposito diterbitkan. Melakukan proses pencairan deposito juga sangat gampang dilakukan. Yang pertama, nasabah hanya perlu datang ke bank dan menunggu memperoleh nomor antrian. Nanti nasabah akan dipanggil dan menjelaskan bahwa ingin mencairkan deposito, kemudian nanti akan dibantu oleh petugas bank dan dana deposito tersebut akan cair ke rekening nasabah. Mungkin informasi yang dapat saya berikan mengenai deposito semoga bermanfaat. Ready for action, let's go. 추억 건물을 찾으러